Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai manajemen sekuritas dan manajemen risiko investasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Fathatul Mulia dengan NPM 1910104103. Kemudian Krisnanda Kurnia dengan NPM 1910104125 dan Baskoro Aditya dengan NPM 1910104127. Yang pertama, ada manajemen sekuritas. Sekuritas merupakan surat berharga yang segera dapat dijual untuk memperoleh uang kas. Contoh sekuritas yang populer di masyarakat antara lain ada saham dan obligasi. Alasan perusahaan memiliki sekuritas atau surat berharga yaitu: 1. Untuk menggunakan dana sementara yang lebih guna diinvestasikan dalam surat berharga yang dijual oleh eminem atau perusahaan yang mengeluarkan saham. Yang kedua, untuk menjaga likuiditas perusahaan dan memperoleh pendapatan dari investasi tersebut. Kemudian, ada kriteria pemilihan sekuritas khususnya dalam jangka pendek. Yang pertama, ada resiko keuangan. Yang kedua, resiko suku bunga. Yang ketiga, resiko likuiditas. Yang keempat, resiko inflasi dan tingkat keuntungan. Berdasarkan kriteria risiko tersebut, akan menentukan besarnya dana yang akan ditanamkan dalam sekuritas atau surat berharga jangka pendek. Perusahaan akan berusaha memperkecil resiko yang mungkin dihadapi dengan harapan memperoleh keuntungan yang maksimal. Selain itu, resiko keuangan dan resiko likuiditas lebih dapat dikontrol daripada resiko tingkat bunga dan resiko inflasi. Hal ini karena resiko keuangan dan resiko likuiditas lebih banyak berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangannya. Sedangkan resiko tingkat bunga dan resiko inflasi lebih banyak berhubungan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kemudian, ada skema desain pertimbangan dalam melakukan portofolio sekuritas. Yang pertama, meliputi bagian dari resiko-resiko yang ada, yaitu resiko keuangan, resiko tingkat bunga, resiko likuiditas, dan resiko inflasi. Yang kedua, hasil atau yield atau return. Yang ketiga, resiko versus return. Yang keempat, portofolio sekuritas. Dari skema tersebut dapat diartikan bahwa setiap resiko yang muncul nantinya akan mempengaruhi hasil return yang diperoleh. Perusahaan harus mengelola resiko dan hasil tersebut guna mencapai hasil yang diharapkan. Melalui portofolio sekuritas, setidaknya dapat memperkecil resiko dalam investasi. Kemudian, ada alternatif investasi pada sekuritas jangka pendek. Di sini, saya memberikan contoh sekuritas di negara Amerika dan contoh sekuritas di negara Indonesia. Contoh sekuritas di Amerika meliputi Treasury Bills, Federal Agency Securities, Negotiable Certificates of Deposit, atau CD, dan lain-lain. Contoh sekuritas di Indonesia meliputi saham, obligasi, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan lain-lain. Manajemen risiko investasi. Risiko adalah penyimpanan hasil yang diperoleh dari rencana hasil yang diharapkan.
besarnya tingkat risiko yang dimasukkan dalam penilaian investasi akan mempengaruhi besarnya hasil yang diharapkan oleh pemodal. Hasil dan risiko atau risk dan return memiliki hubungan yang linear berkebalikan. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula hasil yang diperoleh, dan sebaliknya. Risiko yang ada di perusahaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis risiko, yaitu risiko individual, risiko perusahaan, dan risiko pasar atau beta. Perhitungan risiko. Yang pertama, perhitungan risiko ayang kas, yaitu mempertimbangkan ketidakpastian yang mungkin muncul atas ayang kas suatu investasi. 2. Perhitungan risiko proyek adalah dua masalah yang muncul, yaitu mengenai sifat dari pola ayang kas dan penentuan tingkat bunga. Dan terakhir, analisis sensitivitas, yaitu menilai akibat yang terjadi karena perubahan ayang kas suatu proyek investasi. Perhitungan risiko ayang kas. Nilai ayang kas yang diharapkan EP sama dengan sigma N dari T sama dengan 0 PI kali PI. Untuk keterangannya, EP sama dengan nilai ayang kas yang diharapkan, PI sama dengan ayang kas pada tiap kemungkinan yang terjadi, PI sama dengan probabilitas atau kemungkinan dari tiap ayang kas yang terjadi. Besarnya risiko atau deviasi standar ayang kas, sigma sama dengan akar dari sigma N dari T sama dengan 1 dalam kurung VI kurangi FV pangkat 2 kali PI. Sigma adalah sama dengan deviasi standar dari nilai ayang kas, VI F kurangi FV sama dengan besarnya penyimpanan tiap ayang kas yang terjadi dihitung dari selisih nilai ayang kas yang terjadi dengan nilai ayang kas yang diharapkan. Perhitungan risiko proyek. Perhitungan risiko proyek untuk ayang kas yang independen besarnya net present value atau NPV yang diharapkan dari ayang kas proyek dalam kurung NPV sama dengan sigma N T sama dengan 0 TT per dalam kurung 1 plus L pangkat T TT ayang kas yang diharapkan pada waktu T. Menghitung deviasi standar present value atau VV yang diharapkan, sigma sama dengan akar sigma N T plus 1 sigma T kuadrat dalam kurung 1 plus L 2T sigma T kuadrat sama dengan kuadrat deviasi standarnya sekian dari ayang kas.
perhitungan proyek A yang kas yang tidak independen, perhitungan NPP sama dengan min C0 per dalam kurung 1 plus L pangkat 0 plus C1 per dalam kurung 1 plus L pangkat 1 plus C2 dalam kurung 1 plus L pangkat 2 dan Cn per dalam kurung 1 plus L pangkat N. Perhitungan deviasi standar NPV sigma sama dengan N sigma N sigma T sama dengan 1 dalam kurung NPP I kurangi E dalam kurung NPP pangkat 2 kali EP. Analisis sensitivitas dapat digunakan untuk menilai tingkat kepekaan atau tingkat sensitivitas perubahan ion gas apabila faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya ion gas seperti tingkat penjualan, harga jual produk, kebijakan pengumpulan piutang, unsur biaya tetap dan variabel, serta pangsa pasar perusahaan diubah-ubah dengan begitu perusahaan dapat memperkirakan ion gas yang dapat dicapai dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan atau risiko. Merupakan pendekatan yang sama untuk menentukan besarnya risiko suatu proyek karena tidak diperlukan perhitungan risiko yang sulit. Pendekatan ini memperkirakan keadaan yang mungkin terjadi di masa depan lewat pandang perusahaan. Semakin kecil ion gas yang timbul dari suatu proyek sebagai akibat perubahan yang merugikan dari suatu variabel tertentu, maka semakin kecil nilai yang diharapkan dari proyek tersebut. Soal dan pembahasan. Misalkan terdapat dua proyek investasi, yaitu proyek A dan proyek B. Besarnya aliran kas dan kemungkinan yang terjadi untuk tiap-tiap aliran kas terlihat pada tabel berikut. Proyek investasi A. Probabilitas 0,2, aliran kas Rp6.000. Probabilitas 0,3, aliran kas Rp8.000. Probabilitas 0,3, aliran kas Rp10.000. Probabilitas 0,2, aliran kas Rp12.000. Proyek investasi B. Probabilitas 0,15, aliran kas Rp6.000. Probabilitas 0,35, aliran kas Rp8.000. Probabilitas 0,35, aliran kas Rp10.000. Probabilitas 0,15, aliran kas Rp12.000. A. Hitung nilai aliran kas yang diharapkan. B. Hitung deviasi standar aliran kas. A. Hitung nilai aliran kas yang diharapkan dengan formula EV sama dengan sigma N, T sama dengan 0, VI dikali PI. Untuk proyek investasi A, maka EVA sama dengan Rp6.000 dikali 0,2
ditambah Rp8.000 dikali 0,3 ditambah Rp10.000 dikali 0,3 ditambah Rp12.000 dikali 0,2 sama dengan Rp1.200 ditambah Rp2.400 ditambah Rp3.000 ditambah Rp2.400 sama dengan Rp9.000. Untuk proyek investasi B, maka FEB sama dengan Rp6.000 dikali 0,15 ditambah Rp8.000 dikali 0,35 ditambah Rp10.000 dikali 0,35 ditambah Rp12.000 dikali 0,15 sama dengan Rp900 ditambah Rp2.800 ditambah Rp3.500 ditambah Rp1.800 sama dengan Rp9.000. Hitung deviasi standar aliran kas. Deviasi standar aliran kas proyek A sama dengan akar 6.000 dikurangi 9.000 pangkat 2 dikali 0,2 tambah dalam kurung 8.000 dikurangi 9.000 pangkat 2 kali 0,3 tambah dalam kurung 10.000 kurangi 9.000 pangkat 2 kali 0,3 tambah dalam kurung 12.000 dikurangi 9.000 pangkat 2 kali 0,2 sama dengan 1.800.000 ditambah 300.000 ditambah 300.000 ditambah 1.800 1.800.000 sama dengan akar 4.200.000 sama dengan Rp2.049,39 atau Rp2.050 dibulatkan. Deviasi standar aliran kas proyek B sama dengan akar dalam kurung 6.000 kurangi 9.000 pangkat 2 kali 0,15 ditambah dalam kurung 8.000 kurangi 9.000 pangkat 2 kali 0,35 ditambah dalam kurung 10.000 dikurangi 9.000 pangkat 2 dikali 0,35 ditambah dalam kurung 12.000 dikurangi 9.000 pangkat 2 dikali 0,15 sama dengan akar 1.350 ditambah 350.000 ditambah 350.000 ditambah 1.350.000 sama dengan Rp3.400.000 sama dengan Rp1.843,9 atau 1.840 dibulatkan. Kesimpulan soal dan pembahasan. Nilai aliran kas yang diharapkan dari proyek A dan proyek B sama besarnya, yaitu Rp9.000. Namun, setelah dilakukan perhitungan deviasi standar, ternyata deviasi standar proyek A sebesar Rp2.050, sedangkan proyek B sebesar Rp1.840. Dengan kata lain, investasi A lebih beresiko daripada investasi B, sehingga proyek B lebih baik daripada proyek A. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.